Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mulyana SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, Provinsi DKI Jakarta. Dengan fasilitator Bapak Mahmun Zulkifli SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Berikut rangkaian penugasan modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sumber daya sebagai suatu komunitas sekolah adalah suatu kesatuan yang selalu berkaitan satu sama lain. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup keluarga sekolah, lingkungan, dan masyarakat yang bermuara pada kebermanfaatan bagi peserta didik. Sebagai sebuah ekosistem di sekolah, sumber daya yang ada saling berinteraksi antara komponen dalam ekosistem, yang dalam hal ini adalah komponen biotik, yaitu unsur yang hidup, termasuk di dalamnya murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar, dan komponen abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Dalam hal ini adalah keuangan dan sarana prasarana, termasuk media pembelajaran dan teknologi informasi komunikasi. Faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, harus dapat mengimplementasikan kekuatan atau potensi sumber daya yang ada melalui konsep 7 modal utama yang terdapat di sekolah, yaitu pertama modal manusia, kedua modal fisik, ketiga modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. 7 modal utama yang terdapat di sekolah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran sebagai aset atau kekuatan sekolah. Dalam pengelolaan aset, terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau assess based thinking. Pendekatan dengan berbasis kekurangan atau masalah akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Sementara pendekatan berbasis aset adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sebagai seorang pemimpin, dalam pengelolaan sumber daya yang harus dilakukan dengan ekosistem sekolah adalah melulik pengembangan aset-aset yang ada berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk mengoptimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Seorang pemimpin, baik pemimpin sekolah maupun pemimpin pembelajaran, harus melakukan koordinasi yang baik dalam mengelola 7 aset yang dimiliki sekolah dengan tepat agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Berikut beberapa modal atau
atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Pertama, modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin akan membuat murid tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Kedua, modal sosial. Hubungan yang sehat dan baik dengan instansi yang ada di sekitar lingkungan sekolah, misalnya puskesmas, kelurahan, perusahaan yang ada di sekitar, dan yang lainnya, dapat dijadikan sumber belajar sehingga murid mendapatkan pengalaman bermakna. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal agama dan budaya. Menjalin kerjasama dengan para tokoh agama di sekitar lingkungan sekolah dalam peringatan hari-hari besar keagamaan, menjalin kerjasama dengan pelaku seni, sanggar seni, seperti menjadi pendamping dalam kegiatan ekstrakurikuler, seni tari, seni bela diri, dan sebagainya. Modal fisik. Sarana dan prasarana yang baik dan memadai dapat mendukung kualitas pembelajaran murid. Modal alam atau lingkungan yang asri seperti taman dimanfaatkan sebagai sarana dan media pembelajaran murid. Modal finansial, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, rekanan, dan perusahaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah sebagai sumber tambahan dana dalam kegiatan kesiswaan di sekolah. Berikutnya penugasannya ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya bahwa pendidikan adalah kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemanfaatan aset kekuatan guru dan murid, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Karena murid bukanlah kertas kosong, namun setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Nilai dan peran guru penggerak. Guru sebagai pendidik merupakan salah satu dari 7 modal utama, yaitu modal manusia. Guru sebagai pemimpin pembelajaran, nilai dan peran yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan nilai dan peran guru secara aktif, maka akan menciptakan generasi unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Visi guru penggerak. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis IA atau inquiry apresiatif melalui alur bagja. Pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dalam hal ini hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, sehingga akan menghasilkan produk murid yang memiliki karakter kuat di masa depan. Misalnya dengan melakukan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid sehingga menciptakan murid yang memiliki karakter positif di masa depannya. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada murid berupa pemetaan murid,
kesiapan belajar, minat dan profil pelajar murid yang berbeda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan terhadap minat belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi akan terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid, serta modal lingkungan, modal fisik, dan yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik kesadaran diri atau mindfulness juga dapat dijadikan strategi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia, yaitu murid. Melalui tahapan-tahapan tersebut, maka potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang secara optimal. Coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan sebuah strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses coaching, memberikan kesempatan anak-anak yang berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak, yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembang kekuatan dan potensi pada coachee sebagai lawan bicara. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan, diharapkan dalam mengambil keputusan seorang pemimpin mengedepankan keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Berikutnya, yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pertama, sebelum mempelajari dan memahami modul 3.2, dalam langkah-langkah pengelolaan kelas atau pengambilan keputusan, lebih banyak berpikir pada kekuatan, pada kekurangan, masalah. Hal ini menyebabkan perasaan yang pesimis, keraguan, negatif, sehingga berakhir dengan kegagalan. Setelah mempelajari modul 3.2, wawasan dan pola pikir mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Ternyata seorang pemimpin harus selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki, sehingga hal ini membuat kita akan berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Demikian sesi koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Salam guru penggerak.